bukan review. Kali ini kita udah bersama Deidara, Pak Vincent, maksudnya Pak Vincent Van Gogh dan Squidward. Bukan rahasia lagi kalau mereka udah membuat karya-karya yang menarik dan juga punya pandangannya sendiri terhadap seni. Maka dari itu, kalian gua ajak nih buat main game ini. Tadi ini semaka-makara main game sambil bahas seni? Menarik. Tapi jangan harap gua kagum kalau enggak ada ledakan di dalamnya. Senang bisa diundang. Ya. Senang sekali berada di sini. Tak sabar membuang 1 jam lagi dalam hidupku untuk sini. The fuck is this? Jadi, awalnya kita ada di suatu planet atau pesawat luar angkasa. Nah, ternyata ada planet lain yang melaju ke arah planet kita yang kemungkinan bakal nabrak. Jadi kita pakai roket dan landing di planet itu. Dan kita disambut sama mas-mas yang lagi ngudut ini. Tapi visualnya unik ya. Gua suka sih sama art style-nya. Surrealis gitu kan. Vibe-nya itu loh, aneh tapi unik. Kalau menurut kalian gimana ini? Gua suka awalnya. 2 planet mau tabrakan? Itu seni yang sesungguhnya. Tapi si makhluk putih itu malah pilih mendarat, sayang banget. Seni tanpa kehancuran itu kayak kanvas tanpa warna. Ya, kasihan dong bang kalau mereka meledak. Emang harus banget ya ada kehancuran atau ledakan gitu buat dipanggil seni? Kasihan? Seni gak peduli sama kasihan. Keindahan sejati ada di momen kehancuran. Ledakan yang cuma terjadi sekali terus lenyap. Itu abadi dalam ketidakkekalan. Ledakan yang terjadi sekali terus lenyap. Waduh, itu kan kayak momen lu kalah sama Sasuke. Menarik. Mungkin ini bukan tentang tabrakan tapi tentang pertemuan. 2 dunia bertemu bukan untuk menghancurkan tapi untuk memahami. Lihat, bahkan asap itu terasa damai. Atau mungkin 2 batu luar angkasa ku masalah jalur. Sekarang kita disuruh ngobrol sama orang yang lagi merokok di lumut. Wow, betapa bermaknanya hidup ini. Oke. Coba kalian rating gambar ini dari 1 sampai 10. Ini menarik. Bentuknya aneh, warnanya nyolamnya. 7 dari 10. Sepuan warnanya berani. Latar kuning oranye itu seperti sana matahari yang Itu hidup. lukisanku! Penuh emosi. Bentuknya sederhananya tetapi menyampaikan rasa sepi yang aneh. 9 dari 10. Dan untuk pertama kalinya, aku setuju sama Van Gogh. 10 dari 10. Oke. Kalau ini di rating berapa? Sekarang ini baru seni sejati. Api, kekacauan. Struktur hancur tapi indah dalam momen singkat. 10 dari 10. Aku tak bisa memungkiri komposisinya menarik. Warna oranye dan merah itu hidup seperti Starry Night. Tapi terlalu banyak yang menderita di dalamnya. Aku beri 6 dari 10 indah, tapi menyakitkan. Ya, tentu aja aku yang kena ledakannya. Kalau penilaian jujur, 0 dari 10. Tapi kalau soal seberapa pas menggambarkan hidupku, 11 dari 10. Ini apa ya namanya? Kayak vape tapi pakai selang gitu. Terus ngapain nih? Nah, itu. Biasanya kan kalau surrealis itu simbolis ya. Kira-kira ini apaan ya? Latarnya di perbukitan. Ada 1 orang nge-vape, yang lainnya sibuk kerja. Kalau dilihat dari outfitnya sih sama ya, sama-sama bekerja. Tapi ini bosnya kali ya? Orang-orang dengan topi petani itu seperti representasi kerja tanpa henti. Sementara satu yang berhenti dan mengudut itu bagiku melambangkan jeda napas dari absurditas hidup. Menariknya, justru dari hal tidak produktif itu, dari istirahat, dari kebiasaan kecil, lahir Terlalu banyak kemajuan. mikir. Seni bukan soal arti, tapi soal sensasi. Boom! Ledakan! Itulah puncak ekspresi.
Loh. Lihat nih. Suka-suka lu lah bang, udah. What the hell? Sekarang tupai dengan wajah manusia. Mungkin kalau AI suruh buat kayak gini bakal lebih sulit kali ya. Ini kan mix gitu ya, bukan yang full realisme atau full kartun. Oh ya, gimana tanggapan kalian tentang AI yang udah semakin baik dalam generate gambar dan video? Sora AI itu gila men, bisa nge-generate video realisme, bisa buat anime juga, walaupun belum sempurna sih pastinya. Tapi bayangin aja dah, ini kan terus berkembang ya. Kalau iya, bakal ada PHK massal dah. Dan juga ngerinya itu kalau buat penipuan sih. Tapi di lain sisi ada yang bilang kalau AI ini cost-nya gede dan belum ada keuntungan. Jadi bukanlah sebuah ancaman gitu sih. Kalau menurut kalian gimana penonton tentang AI ini? AI ya, mesin yang meniru seni tanpa merasakan apapun. Mereka bisa bikin gambar seindah langit meledak tapi gak akan merasakan ledakannya. Seni tanpa emosi itu kosong. Tapi kalau mesin bisa menciptakan kehancuran yang indah, mungkin aku bisa menghargainya sedikit. Luar biasa. Bahkan sekarang mesin bisa lebih berbakat daripada aku. Tapi serius, kalau AI bisa bikin karya kayak gini tanpa repot lembur dan tanpa kritik pedas dari pelanggan bodoh, aku mau daftar aja jadi asisten robotnya. Mesin bisa melukis, tapi tak bisa merindukan. Tidak bisa menatap langit malam dan menangis karena keindahannya. Tataku tak menolak kemajuan. Mungkin AI hanyalah kuas baru di tangan manusia. Gua setuju sih, kehebatan manusia itu emang beda. Ada emosi, pengalaman, dan perasaannya, yang mana AI gak bisa melakukannya. Tapi kalau buat ngekopi karakter original aja, misal, yang gambar awalnya itu manusia, nah terus yang ngeanimasiin AI, itu udah mulai ngeri sih. Ya tapi kalian tahu gak sih, kalau kalian itu AI? Jadi semua ini cuma simulasi? Hebat, hidupku memang lelucon digital. Tapi kalau aku cuma program, setidaknya aku program dengan taste. AI atau bukan, aku tetap lebih berkelas daripada SpongeBob dan Patrick. Jadi kami hanyalah serpihan pixel dan kode ya. Mungkin benar, tapi Jangan samakan aku dengan mesin tanpa rasa itu. Kalau aku AI, setidaknya aku AI yang meledak dengan gaya. Oke, ChatGPT coba generate gambar dari darat. Vincent Van Gogh sama Squidward duduk sebelahan. Di depannya ada meja dan di atasnya ada karya mereka masing-masing. Pak Vincentnya bagus, Squidward lumayan lah. Daerahnya aneh banget dah kalau gini. Itu udah bagus bang. Tapi coba daerahnya style anime aja, Squidward style kartun. Oke. Coba kalian rating gambar ini. Gambar pertama realistis banget tapi kehilangan jiwa ledakannya. Aku kasih 6 dari 10. Yang kedua, ada nuansa animenya garis tegas, warnanya hidup. Aku kasih 9 dari 10. yang pertama memang mengagumkan dari segi pencahayaan dan tekstur kain, tapi yang kedua lebih hangat, lebih dekat dengan ekspresi batin manusia yang sederhana tapi jujur. Beri 8 untuk pertama, 9 untuk kedua. Keduanya masih kalah dari karya seni sejatiku. Tapi aku akui, komposisi di gambar kedua lebih seimbang. Warnanya tidak menusuk mata seperti SpongeBob saat mewarnai dinding rumahku. Jadi 7 untuk pertama, 8 untuk kedua. Tapi aku tetap yang paling berbakat di sini. Buset, iya dah bang Squid, lu yang paling jago. Tapi kalau menurut lu, apakah lu masih lebih baik daripada Pak Vincent? Tentu saja aku lebih baik. Maksudku, lihat saja aku masih hidup dan orang-orang pernah datang ke pertunjukan klarinetku. Yo, udah mulai nge-hosting gitu ya? Mentang-mentang lukisannya Pak Vincent cuma kebeli 1 semasa hidupnya. Ya ampun, aku cuma bercanda. Tapi ya, fakta tak fakta. 1 lukisan terjual semasa hidup. Kadang pengakuan datang terlambat. Dunia hanya belum siap melihat warnaku. Seperti halnya mungkin dunia belum siap mendengar klarinetmu. Asik, vibing tuh dia. Lihat tuh tangannya. Damn, she know what's up, bro.
ruang mesin ya. Mesin segede ini buat apaan dah? Dia udah tua banget ini. Q sama dengan 50. Oh ini. Nah, itu dia. Oh. Let's go. Lah ya, emangnya planet kita gak bisa diginiin? Kenapa harus sibuk-sibuk ke planet lain? Kalau iya, gimana kalau sesama planet yang gak bisa digerakin ketemuan gitu? Oke. Overall bagus lah. Kalau menurut gua udah gak ada kurangnya sih. Cuma ya cukup singkat sih gameplaynya. Visualnya bagus. Sebagai game teka-teki menurut gua ini cukup beda sih. Kan biasanya paling enggak kalau gak ada instruksi ada sesuatu yang kelihatan kurang gitu ya. Kayak ada part yang hilang. Lah ini tuh kayak tampilan awalnya fine-fine aja. Jadi kita harus nyobain interaksi sama semua objek kalau bisa. Bagus. Kalau menurut kalian gimana penonton tentang game ini? Dan juga kalian? Tiap objeknya nyaris seragam warna, tapi justru situ letak pesonanya. Mungkin itu menggambarkan bagaimana kita sering melewatkan keindahan karena terlalu mencari sesuatu yang mencolok. Hah? Tamat tanpa ledakan? Apa-apaan ini? Seni tanpa kehancuran itu kayak kanvas tanpa warna. Akhirnya ada sesuatu yang tidak terlalu mencolok dan berisik. Aku suka atmosfernya. Oke. Last question. Apa itu seni? Bagiku, seni adalah bahasa hati. Cara manusia berbicara tanpa kata-kata. Setiap sapuan kuas, setiap warna serpihan dari... Di sini